Nah, dari selain bisa hitung-hitungan kayak gitu, Bang Roni bisa katanya juga bisa apa nyembuhin orang kesurupan, orang yang lagi sakit gitu. Iya, Bang. Ya, bisa. Ya, selain itu juga saya juga sebenarnya sih ada keahlian lagi selain itu. Keahlian Kalian apa? khususnya apa nih Kang? Ya, Penasaran kayaknya kan ya. Waduh, Iya. penasaran. Iya dong, jagal sih. Jagal orang ya. Oh, jagal. Berarti Kang Roni selain bisa apa menghitung hari buat bangunan-bangunan permanen ya teman-teman, dan Kang Roni juga selain mempunyai sosok dan pendamping, beliau juga sebagai penjagal atau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reno Saputra dan Alex Pandawa dan Babe Gaul. Kali ini saya bersama kru Ghost Explorer akan melanjutkan kisah Dek Dimas, seorang anak indigo. Dan buat teman-teman yang sudah menonton di video part 2-nya yang kita tulisan bersambung itu di part 2 Dek Dimas itu waktu bermain di makam. Nah, ini kelanjutannya. Kita akan wawancara salah satu pamannya, dan beliau juga mempunyai suatu misteri yang pengalaman yang beliau dapat juga, kemistisan di sekitar lingkungannya gitu teman-teman. Dan di channel Ghost Explorer ini pada malam hari ini saya Rem Saputra bersama Kang Alex Pandawa dan Babe Gaul akan menuju ke tempat pamannya Dek Dimas, salah satu anak indigo yang sering bermain dengan makhluk astral teman-teman. Dan saya nih teman-teman dari ujung desa sana tuh, desa sana menuju tempatnya pamannya Dek Dimas itu yang bernama Kang Roni, jauh dari sana ke sini gitu ya. Dan menurut Kang Alex sendiri nih teman-teman, kita tanya Kang Alex ya. Kang Alex kan sebagai praktisi juga nih di tim kita nih. Nah, menurut Kang Alex bagaimana nih pandangan Kang Alex tentang Dek Dimas sendiri? Kan anak yang nggak umum lah pada dasarnya, ya kan Zak ya? Betul sekali. Nggak umum, sering bermain dengan sosok-sosok yang kasat mata. Gimana tuh? Kalau Dek Dimas bawaan dari lahir, ya kan. Nah, itu pun juga keturunan, termasuk faktor keturunan juga. Nah, kalau menurut Babe Gaul sendiri tuh gimana? Ya, Pendapat itu Babe? pendapat saya benar-benar itu ada yang jaga dan ada yang raksa. Oh, begitu. Yo penonton tonton Dimas. Nah, oke, buat para lovernya Babe Gaul, tonton katanya kisahnya Dek Dimas, seorang anak indigo yang tidak umum pada sama dengan anak yang lainnya. Dia sering bermain dengan makhluk astral loh. Oke, kita langsung cek ke rumah pamannya Dek Dimas aja ya. Oke, siap. Yuk, ya jalan. Oke nih, sekarang Jaki dan Kang Reno serta Babe Gaul juga ini sedang berkunjung ke tempatnya Dek Dimas sendiri, teman-teman. Ini kira-kira jauh nggak Kang Reno? Bentar lagi juga nyampe. Oke, siap. Dan terlihat juga kan jadi posisi kan masih jam berapa ya kan, posisi juga udah sepi tuh. Iya. Ini tuh sepi. Ini padahal rumahnya nih bagus-bagus semua ya. Ini banyak sekali rumah yang sudah mewah gitu kan. Nah, ini terus sama banyak sekali rumah-rumah, tapi ini udah sepi, brother. Oke, seperti apa ya gitu. Nah, nih beliau di sini. Assalamualaikum. Nah, teman-teman di sini juga ada Assalamualaikum Dimas yang baru yang banyak ikut gabung sama kita. Oke. Teh Sinta dan si bocil Arya. Oke. Arya Explore dan nama channelnya apa Teh? Putri Explorer.
Putri Explorer kepada teman. Iya. Ingat, Putri Explorer. Ini Gimana, jauh-jauh dari sehat? Majalengka ya? Ya, ini dari Majalengka nih teman-teman. Kalau kita ini asli dari Indramayu. Oke. Ini Teh Sinta juga kayaknya mau bikin vlog juga ya? Iya. Oke, ini Dede Arya juga nggak mau ketinggalan nih katanya. Oke, ini buat para teman-teman yang mau nonton juga ke channelnya Dede Arya. Ini channelnya apa nih? Dede Arya Explorer. apa? Arya Explorer. Oh, Arya Explorer, dan juga yang satunya. Putri Explorer. Oke, Nah, teman-teman. buat para ghoster, ingat, channel dari Teh Sinta itu Putri Explorer dan di Arya Explorer. Nah, Oke. sekarang kita ajaki. Nah, berhubung kita sudah sampai di depan rumahnya Kang Roni ya, gimana kita kalau kita itu langsung wawancara aja. Berhubung kayak Dek Dimas juga ada di sini. Oke, langsung aja, ini enak nih. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah nih, Kang Roni. Oke. Namanya Dek Dimas. Brother. Nanti Jaki juga akan wawancara sama Kang Roni ya. Gimana? Enaknya Kang Jaki? Kalau di mana tergantung sama Kang Roni aja, mau di mana wawancara biar lebih Udahlah, enak sini aja lagi. lah ya, Kang. Iya, siap. Kali ini saya Reno Saputra di channel Ghost Explorer di perjalanan Jaki 212 akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Dek Dimas dan pamannya. Siapa Kang namanya Kang? Kang Roni. Nah, kalau sama Dek Dimas sendiri kita sudah dua episode, dan keduanya itu di makam Dek Dimas itu bermain bola kalau nggak salah Kang Jaki ya. Benar sekali. Tapi kita belum sempat ketemu sama salah satu keluarganya ataupun pamannya, bisa dibilang omnya juga teman-teman. Nah, sekarang kita sambung dari part 2, kita tanya-tanya dan wawancara sama pamannya Dek Dimas. Oke, tanpa basa-basi saya akan langsung wawancarai Kang Roni, pamannya Dek Dimas, salah satu anak indigo yang nggak umum sama anak yang lainnya yang sering bermain dengan makhluk atau sosok-sosok astral lainnya. Gimana dia, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masih sekolah? Masih bergaul sama pocong atau sama siapa? Masih katanya teman-teman. Oke. Nah, menurut Kang Roni nih, Ya. ini kan masuknya family juga ya, keponakan kasarnya ya. Nah, gimana tuh bisa terjadinya interaksi yang gak masuk akal sama anak seumuran Dek Dimas ini? Ya mungkin udah bawaan dari kecil, Dari kecil, dari lahir, dari atau lahir. bisa disebut indigo juga. Nah, mulai pas interaksi sama makhluk astral itu sejak umur berapa Kang Roni terjadi? 4 tahunan. 4 tahunan. Iya. Sekarang umur Umur 8 4 tahun yang lalu. tahun yang lalu. Sampai sekarang ya Kang Roni. Oke, teman-teman. Ini Dek Dimas. Tapi Dek Dimas gimana? Masih ini ada enggak nih teman-temannya di sini? Ada. Siapa itu? Pocong. Terus Kunti. Gundurwo. Teman-teman, ada katanya teman-teman juga di sini. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Berarti kita masih di titik aman nih teman-teman. Nah, kalau menurut Kang Roni sendiri, Ya. nah Dek Dimas ini kan sering tuh main di kuburan ya kan? Ya. Main di kuburan tuh. Pas waktu kita nyari juga di sana ada di makam itu lagi main bola, ketemu sama Kang Jaki. Saya nyari sebelah makam kan luas. Nah, lokasi makamnya kan jauh dari pedesaan juga Kang ya. Ya. Tuh. Nah, terus Dek Dimas itu sering dicariin nggak sih sebenarnya sama orang tuanya? Ya sempat sih dicari. Nah, sebenarnya Dek Dimas itu kan tinggal sama Kang Roni. Ya. Orang tuanya itu lagi kemana gitu? Sibukan apa gitu sekarang? Ya orang tuanya sibuk sih Kang. Berarti Ya. kerja atau keluar kota gitu ya? Ya keluar. Berarti orang tuanya Dek Dimas itu lagi di luar kota teman-teman. Dan Dek Dimas itu diasuh oleh omnya, yaitu Kang Roni. Nah, Kang Roni sendiri nih apa nggak takut tuh ya kan? Istilahnya kan Dek Dimas sering itu didatengin sama makhluk astral, sering bercanda bermain sendiri gitu. Nggak biasa aja ya. Udah biasa sih melihatnya. Dan masyarakat pun di sekitarnya udah biasa juga gitu melihat Ya. Dek Dimas ini. Dan
Dan Kang Roni sendiri katanya nih ya, maaf nih melenceng sedikit Kang Zaki ya. Oke, nggak apa-apa karena ya. Kan saya pernah tanya tuh waktu nanya alamat Kang Roni juga ya sama warga sekitar nih Kang. Nah, Kang Roni juga katanya tuh pamannya punya kisah dan sering melihat sosok-sosok astral juga katanya. Benar apa enggak Kang? Ya, Sosok apa aja Kang kira-kira yang sering Kang Roni lihat itu? yang ya itu bergombel, Gombel. genderuwo, yang paling sering ya kunti. Paling sering itu Ya. Kunti ya. Berarti bener sosok Kunti dimanapun apa sering eksis terus kayaknya nih di Ya. dunia manusia nih ya Kang Zaki ya. Betul sekali. Nah menurut Kang Alek sendiri, nah pendapat Kang Alek nih gimana nih sama Kang Roni selaku pamannya kan udah terbiasa katanya ya. Kalau saya sih takut Kang Alek, takut. Ya mau gimana lagi ya kan, kalau mau ditinggalin anak masih kecil ya kedua kali udah umum lah seperti yang lainnya kan. Jadi emang waktu pas saya lihat juga pas pertama kali juga takut Kak Roni juga, tapi lama kelamaan ya kan udah biasa. Udah terbiasa udah ya. Jadi ya mau gimana lagi kan kalau kata orang bilang kan gitu. Ya kan begini Kang Roni ya. Sosok anak kecil loh di adat Jawa apalagi di Indramayu nih. Ya. Kalau melihat sosok begitu apalagi istilahnya dipegang kan sama makhluk Ya. astral itu kan sakit. Kalau Deddy Mas sendiri itu apa ada keluhan sakit apa gimana meriang apa gimana menurut Kang Roni? Enggak ada kan? Nggak ada. Iya, biasa aja. Biasa aja gitu Iya, ya. sehat-sehat aja. Sehat Iya. aja. Deddy Mas gimana tuh sama teman-teman Deddy Mas tuh sama Pocong sama Kunti sama gondoruwonya tuh sampai sekarang masih ada nggak di sini? Masih teman-teman nggak tanya gimana tuh perasaan juga nggak enak juga nih saya juga. Roni sendiri katanya Kang Roni tuh memiliki satu kodam pendamping yang disebut sama warga sekitar juga. Kang Roni bisa nih katanya bisa kalau ada orang bikin rumah bisa nyari hari, hitung hari atau gimana gitu katanya ya begitu ya. Berarti Kang Roni juga sedikit bukan sedikit Kang Reno. Kalau kayak gitu kan bisa dikategorikan ya manusia banyak pilihan juga gitu. ya. Heeh. Ya. Nah kalau boleh tahu sosok kodam pendamping Kang Roni itu sosoknya seperti apa Kang? Tahu ini enggak? Rasa bintang Sagittarius. Tahu. Ya, itu. Oh, Kayak gitu. Nah kalau dijelaskan secara mendetailnya ini nggak apa-apa kan? Kalau nama itu kalau penasaran itu namanya siapa kira? Ya kalau nama Namanya oh ya, Paman Percola. nama kodam pendamping Kang Roni itu Paman Percola teman-teman. Jadi Paman Percola itu sejenis kayak semacam makhluk Sagittarius, Sagittarius. manusia kuda dong. Iya. Oh, benar. Oh gitu. Jadi kalau seingat saya nih Kang Zaki ya kayak Film Harry waktu Potter. bukan Kang. Apa itu? Kang? Narnia. Oh, Narnia. Nah, Oh, ya, iya. seperti Narnia di situ. Melindungi, malah melindungi. Oke, berarti bagus juga ya, nggak sampai buat apa masalah tapi justru malah melindungi ya. Sosok pendamping. Tapi memang ada ritual khusus atau enggak nih Kang Roni? Enggak ada. Enggak ada ya. Tapi Nah. memang kalau dipanggil dia datang atau Ya. gimana? Kalau masalah pusakanya nih, pusaka apa yang Kang Roni pegang ini? Pusaka nyembing. Sama batu gitu. Ya, ada. Ya. Oke, Kang Roni, menurut warga sekitar kan, Kang Roni bisa kalau ada setiap orang yang mau bangun rumah ya, ataupun apa jenisnya itu, Kang Roni bisa nyari harinya gitu, ya, bisa hitung-hitungan katanya gitu. Itu bener Kang Roni? Itu kalau hitungannya tuh kayak gimana Kang Roni? Bisa dijelasin nggak kalau misalkan kalau kayak hari, misalkan kalau hari Senin apa berapa gitu? Ya, Atau perlu cara khusus? ada cara khusus, tapi ya kalau saya ambil simpelnya aja, mau hari dari suami atau istrinya aja udah, simpelnya aja. Oh gitu Kalau ya. dijabarin itu Panjang ya? Iya. Berarti itu ngambil dari primbon Kang Roni sendiri apa gimana itu Kang? Ya, primbon dari ayah saya dulu, Berarti warisan. Warisan leluhur ya. dari
sosok almarhum ya. Kalau menurut Kang Alek nih gimana nih? Seputar kayak Primbon ini. Setahu Kang Alek Primbon itu gimana sih Kang Alek? Kebetulan kayak pemirsa juga nih pengen denger suaranya Kang Alek nih, katanya udah gimana gitu. Kalau primbon menurut saya kan primbon tentang masalah rumah, ya, tentang masalah tanah atau apa ya kan, kata tentang tanam pohon, tapi yang yang jelas itu banyak primbon itu kan. Banyak ya, oh banyak Iya. versinya. Bener nggak Kang Roni? Nah, Bener gitu. primbon Yang yang diambil Kang Roni sendiri tuh istilahnya kan ada tuh ya, primbon tuh ada yang Jawa, ada yang menurutnya istilahnya primbon kejawen gitu Kang. mm-mm. Nah, Kang Roni tuh ngambil primbon yang seperti apa? Kejawennya. Dan istilahnya kalau bikin rumah ya kan, ada orang bikin rumah nih, hitungannya hari ini ya kan menurut Kang Roni. Nah, menghadapnya kemana kayak gitu ya. Dan biasanya kan kalau bikin bangunan seperti permanen rumah itu ya, bangunan tuh kan pondasian tuh ya, dibikin pondasi biasanya tuh kan identik dari warga masyarakat Jawa nih sekitar sini Ajakan kan saya lihat juga ada sesaji ya gitu. Itu menurut Kang Roni itu biar apa itu Bang? Ya kita cari aman aja. Oh. Kita kan gini kan, kita bikin rumah, toh kita juga yang ninggalin, masa kita bikin asal-asalan. Itu bagi yang meyakini aja. Tapi kan ada orang yang ya itu mah tahayul, Mitos itu gitu mitos, itu mah terserah mereka. balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing Kang ya. Betul. Kita juga nggak ganggu mereka gitu. Ya, tapi kalau menurut saya sih sah-sah saja sih Kang Jaki, karena itu menurut saya kan adat dan budaya. Ya yang harus dilestarikan juga. Ya emang tergantung juga sih ya, tergantung orangnya. Nah, dari selain bisa hitung-hitungan kayak gitu, Kang Roni bisa katanya juga bisa nyembuhin orang kesurupan, orang yang lagi sakit gitu. Iya Kang? Ya bisa. Ya selain itu juga saya juga sebenarnya sih ada keahlian lagi selain itu. Kalian apa, khususnya apa ini Kang? Ya, penasaran kayaknya Kang Jaki. Waduh, Iya. penasaran. Iya dong. Jagal sih. Oh, Tapi bukan jagal orang ya. jagal apa Jagal tuh? domba. Oh, jagal domba. Bukan jagal orang. Iya. Berarti Kang Roni selain bisa menghitung hari buat bangunan-bangunan permanen ya teman-teman, dan Kang Roni juga selain mempunyai sosok dan pendamping, beliau juga sebagai penjagal atau pemotong hewan. Nah, biasanya motong hewan itu pada hari-hari tertentu apa gimana tuh Kang? Ya hari-hari tertentu bisa jadi kalau pas Idul Adha ya itu udah rutin tiap tahun. Ya, Idul Adha. Tiap hari juga kayak saya juga ngelayanin, ada orang yang akikah mangga bisa. Nah, selain berarti keseharian Kang Roni itu seperti apa ya, kerjaannya gitu maksudnya keseharian Kang Roni sendiri? Kalau kesibukan saya sehari-hari itu ya emang saya serabutan, terus terang aja saya serabutan, walaupun ya mohon maaf nih, ijazah saya itu SMA sebenarnya, tapi saya nggak ngandelin dari ijazah itu aja, saya ngembangin skill saya. Kalau ngandelin ijazah kayaknya nggak bisa makan lah keluarga. Iya benar sih Kang. Cuma keseharian Kang Roni ini teman-teman sebagai pekerja serabutan juga. Nah, menurut warga nih Kang, waktu pas saya mau ke rumah Kang Roni nih ya, saya kan mampir di warung dulu. Nah, konon katanya di sini di daerah Kang Roni ini lagi musim istilahnya tengah malam ada suara gedor-gedor pintu. Bener apa enggak? Ya benar. Bener ya? Nah, menurut Kang Roni itu apa sosok astral yang mengganggu masyarakat, apa orang iseng aja gitu? Mungkin kan orang iseng. Iya. Nah, cuman kata orang warung di sebelah itu kan ya, yang saya istirahatin di situ ya, saya istirahat dulu, kan nanya-nanya dulu. Enggak katanya Kang, pas jam 12 malam sering, bukan saya saja, banyak katanya yang sering diketokin pintunya, pas dibuka nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Nah, di sekitar Kang Roni sendiri, di lingkungan Kang Roni ini ya, ada nggak yang diketok-ketok pintunya? Ya
rumor sih ada, tapi saya nggak yakin kalau itu makhluk gaib atau astral. Kayaknya orang iseng Kang. Kayaknya menurut Iya. Kang Roni, jadi teman-teman, pemikiran Kang Roni sendiri masih apa ya, positif gaib yang Ya. ngerjain ya. Tapi masyarakat di sini diteror dengan gedoran pintu pada tengah malam, teman-teman. Dan termasuk kata saudaranya Kang Roni juga ada katanya pernah digedor-gedor berapa kali tuh? 3 kali. 3 kali 3 malam ya, berarti ya 3 kali. Nah, setelah penggedoran pintu kan kata masyarakat juga kan nggak ada tuh ya orang. Ya nggak ada orangnya. Ya mungkin bisa saja orang iseng ataupun apa ya, tapi kalau menurut saya sih sah saja sih Kang Zaki ya, karena apa, banyak kok yang digedor pintunya gitu. Kalau makhluk gaib juga bisa jadi gitu Kang, karena ada juga sih sosok-sosok astral yang iseng juga sih gitu Kang. Bener Kang orangnya. Nah, selain Kang Roni, kan katanya Kang Roni punya ternak nih. Ya, Ya, ternak apa tuh Kang? ya ada ayam, ada burung merpati. Terus Tapi kalau domba lagi off dulu. udah laku. nah, ceritanya kan katanya Kang Roni juga punya kisah yang istilahnya harus diceritain. Katanya kan tadi sore kita bincang-bincang tuh, pada waktu Kang Roni nyari rumput kan, nyari rumput gitu buat domba, kan masih ada ternak dombanya kan. Nah, setelah Kang Roni selesai nyari rumput, katanya Kang Roni kan sering melihat sosok penampakan gitu yang menjelang maghrib. Ya, bener itu. Bener. Coba kan kalau bisa ceritain sosok apa aja yang sering Kang Roni lihat gitu. Yang paling sering sih yang itu tulangnya aja, tengkorak lah, Orang ya. Terus ya kayak kuntilanak. Soalnya gini Kang, ya, saya kan kesehariannya nggak nggak tentu kerja. ya, Kadang kerja di bangunan, pulang kan sore, jam 5 baru pulang kerja, ya. istirahat baru nyari rumput. Berarti 1 jam itu ya Kang, Ya, dari jam 5 sampai menjelang maghrib lah ya. ya maka dari itu saya sering melihat sosok-sosok yang begitu. Teman-teman, Kang Roni sering melihat sosok-sosok pada waktu mencari rumput buat ternaknya menjelang maghrib. Nah, Kang Roni sendiri itu merasakan nggak pada waktu mau menampakkan sosoknya itu, terasa di badan atau gimana gitu? Terasa gitu, Rasa seperti apa gitu? bulu kuduk, Merinding gitu merinding ya, semua ya. merinding ya. Berarti itu aura-aura dari sisi negatif makhluk astral juga ya. Ya mungkin ada gesekan dari situ. Takut ya? Enggak. Mantap nih teman-teman, karena Kang Roni ini sosok pemberani. Satu hal, Kang Roni ini saya penasaran nih, masalah primbon nih Kang. Masalah primbon yang diwariskan oleh ayahnya ya Kang Roni ya. Nah, itu primbon itu dari turun temurun dari ayah Kang Roni, terus dari siapa dulu itu? Ya kalau dari dulu saya kurang tahu soalnya ayah saya itu orangnya pendiam, nggak terbuka. Saya itu menemukan primbon itu juga secara tidak langsung, enggak langsung sekonyong-konyong nih buat kamu. Begitu ya Kang ya. Saya cuma dapat Ya, wangsit atau mimpi, kamu harus jaga primbon itu, udah gitu aja. berarti Kang Roni ini, maaf nih Kang ya, Ya apakah Kang Roni kan istilahnya nih, Kang Roni udah terkenal nih, udah bisa nyembuhin orang kesurupan, orang sakit, apalagi Kang Roni udah istilahnya udah banyak yang tahu kalau Kang Roni punya kodam pendamping ya. Nah, biasanya kalau manusia itu orang-orang pilihan yang seperti Kang Roni ini pastilah mempunyai sosok guru gitu. Bener Kang Zaki? Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu siapa sosok gurunya itu? Ataukah istilah tidak belajar atau gimana gitu? ya ada Guru. tapi kayaknya kurang etis lah kalau diceritain. Privasi kan ya, Privasi ya, gitu oke, ya. kita hargai juga karena Nah, menurut Kang Alex sendiri nih, tentang Kang Roni ini kan mempunyai sosok kodam pendamping, bisa istilahnya kalau orang mau bangun rumah bisa nyariin harinya gitu kan, dan sering
melihat penampakan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, menurut Kak Alek nih sebagai ahli spiritual, sama-sama nih kan, sama nih, nggak beda jauh loh ya kan Jaki? Betul Beda sekali. jauh lah. Nah, menurut Kang Alek gimana? Kalau menurut saya emang Kak Roni udah ada bakat kan ya kan, udah bakat udah, dan ada juga turunan ya kan. Jadi Sekalian kita tutup Kang Alek ya, soalnya iya. durasinya udah lumayan oke nih gitu. Dari penjelasan Kang Alek sekali kita penutupan. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan, mungkin tapi di episode berikutnya lagi nih. Nah, Gimana Kang? oke, menurut pendapat Kang Alek katanya dari faktor turunan juga. Jadi begini teman-teman, berhubung durasinya juga udah banyak ya Kang Jaki. Udah bengkak juga nih. Iya, udah bengkak ya. Nah, kita akhiri saja dan kita tutup saja wawancara kali ini. Wawancara Dek Dimas bersama Kang Roni amannya. Nanti kita kapan-kapan tunjukin lokasi ke makamnya ya. Oke, siap. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Tapi tentang Kang Roni-nya nih teman-teman. Oke, kita akhiri saja nih Kang Jaki ya. Oke, siap. Kita tutup acaranya karena durasinya udah banyak, waktunya juga istilahnya mau pagi juga ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman dan subscriber Ghost Explorer, dan jangan lupa di episode selanjutnya kita akan ke makam bersama Kang Roni. Ada apakah di sana dan apakah ada penampakan yang benar-benar Kang Roni pernah lihat di makam yang angker. Oke, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.